Sekarang bassnya saya bikin di jam 12. High-nya jam 12 juga. Cek 1 2. C. C. Eho-nya saya naikin dikit. Sa. C. Hai, selamat datang di Yamo Zain TV. Oke, bagi agan-agan semua yang sedang cari atau lagi pusing nyari amplifier buat di rumah, buat sekedar karaoke yang alas agak sedikit bukan portable gitu. Mungkin paket ini akan menjadi solusi kepada agan-agan yang mau cari amplifier yang agak sedikit ada mereknya, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Di depan saya sudah ada Black Spider dengan kode KA1665. Ini adalah amplifier yang akan nanti kita lihat dan kita tes sendiri suaranya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa yang sudah mampir di channel ini tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, siapa tahu video kami berikutnya video yang bermanfaat. Oke, kita lihat dulu kardus yang ada di paket Black Spider ini. Di depannya sudah ada bacaan ya, di samping kiri kanan sama aja. Kalau dari depan situ sudah kelihatan ya, ada merek Spider dengan KA1665 dengan beberapa ininya ya, apa sih namanya, menu, ada USB, ada phone charger. Jadi si amplifier ini sudah ada USB buat ngecas HP. Jadi kalau agan-agan di rumah sedang lagi karaoke terus HP-nya habis baterainya, jadi nggak perlu nyari pala charger gitu. Jadi si Black Spider ini sudah menyiapkan semacam 5 volt untuk buat charger HP. Ada LED displaynya, MP3, 4 mic input, dan ada juga Bluetooth dan gambar keseluruhan dari si amplifier dari Black Spider ini ya. Nanti kita lihat ya semua di dalamnya. Ini dia barangnya, kita taruh sini dulu. Agak gede ya, nanti kita ukur juga. Di dalam paket pembeliannya amplinya, dan kita dapat salah satu atau sebuah remote control semacam ini. Ya mirip-mirip TV Android gitu remote controlnya. Dan buku manual book, dan jangan lupa kartu garansinya jangan sampai hilang. Karena ini dari Black Spider, merek-merek electronic speaker. Ya kartu garansi semacam ini memang kayaknya bisa gitu, bisa digunakan. Oh nggak ada lagi, jadi nggak ada ini ya, nggak ada bonus baterai di dalam paket pembeliannya apa, nggak ada. Kayak begini nih, nah masih kosong ya, belum ada baterainya. Jadi penampakan amplinya itu full black. Ya kan Black Spider gitu. Jadi full black ya. Oke, untuk bodinya semacam ini full black. Dari depan kayak begini. Nanti kita jelasin satu-satu. Terus samping, belakang kayak begini. Untuk bodinya sendiri. Pertama dari bodi dulu. Full metal ya. Atau plat ya, full plat. Panjang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu kurang lebih di 43 cm. Dari depan ke belakang kurang lebih di 28. Terus tinggi di luar daripada kaki-kaki itu di 15 cm. Kurang lebih semacam itu dari si Black Spider yang ada sekarang. Kodenya itu KA1665. Oke, kita sekarang mau lihat bagian depannya semacam ini. Sudah ada gagangnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri dari layar HP agan-agan. Di sini sudah terlihat ada 4 colokan mic ya, colokan mic atau mic input. Dan ini ada knob untuk dB-nya ya, sampai minus 20 dB. Nanti kita coba juga. Terus volume dan potensionya kurang lebih mic 1, 2, 4, 6 ini cukup seperti kayak mixer-mixer standar ya. Jadi ada volumenya, sebelum ke volume master ada volume mic dulu. Terus balancing,
kalau bahasa kita stereo ya. Jadi buat ke kiri ke kanan ada echo, terus ada low, mid dan high. Nah, di dalam bukunya itu tertulis di kardusnya itu kayak semacam efek ya, sudah terinput di dalam. Ya nanti kita coba aja, agan-agan dengerin suaranya aja. Lanjut ke mic kedua juga sama seperti di atas. Nah, mic yang ketiga ini, volume yang ketiga dia nyatu atau nyampur dengan mic 3 dan 4. Jadi 1 dan 2 itu terpisah volumenya tuh ke sini, 3 dan 4 itu dia nyatu di satu volume. Terus di barisan bagian bawah ini ada khusus echo ya. Terus di bagian paling bawah ini ada volume buat MP3, Bluetooth dan input lain-lainnya seperti itu. Dan di bawahnya lagi ada 2 USB. Yang pertama USB buat play MP3, terus yang ada logo, ada kotak merahnya itu ada USB yang tadi saya bilang buat ngecas HP. Jadi kalau akan karaoke nggak perlu ribet-ribet nyari colokan baru sama kepala charger gitu ya. Jadi tinggal colok aja. Terus di sebelah bawahnya ada equalizer, channel A dan channel B terpisah, cukup oke, jadi dia nggak nyatu. Terus ada pause and play, tombol, input, echo, EQ, terus rec, terus repeat, next dan back. Kurang lebih kayak begitu aja. Terus ini ada layarnya ya, layarnya itu kecil banget. Memang nampilin LED buat kayak bacaan Bluetooth, next, terus ya nggak neko-neko lah, yang penting dia ada layarnya buat ngasih tahu bahwa ini yang sedang dipakai input Bluetooth atau input CD gitu ya. Terus di atasnya ada mic vol, terus master volume dari musik, terus ada tombol on dan off-nya. Ya kayak begitu aja. Nah sekarang kita ke bagian belakangnya. Di bagian belakang sudah ada colokan semacam ini. Nah ini ya kayak semacam dia udah nyediain beberapa output untuk banyak speaker ya. Jadi ini ada speaker 1, L dan R dan L, pokoknya gitulah. Terus ada juga speaker 2, L dan R. Jadi akan bisa pakai 4 speaker ya. Jadi ini buat 1, ini buat 2 gitu. Jadi ada 1 speaker, 2 speaker, 3 dan 4 speaker yang agan bisa pakai ya. Jadi si Black Spider ini nyediain banyak output buat speaker. Kalau agan mau pakai di gedung kan bisa tuh ditaruh di mana aja ya. Gedung 1, gedung 2, ya kayaknya bisa nih. Kalau di sekolahan juga agak bisa pakai di ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah kayak begitu ya. Ini si Black Spider udah mikir ke situ gitu. Ada kipas. Ada gambar-gambar sebelah sana. Nah kembali ke sebelah sini. Di sini ada output line 1. Terus ada output buat subwoofer. Jadi kalau akan pakai buat kayak kurang nih bassnya gitu kiri dan kanan, bisa diambil dari sini. Asal subwoofernya memiliki power tersendiri atau subwoofernya subwoofer aktif ya. Nah bisa diambil dari sini. Sedangkan yang dua ini seperti pada umumnya aux dan DVD. Ya kayak semacam itu aja. Nah untuk si Black Spider-nya ini sendiri dia ada di 500 watt dikali 2, berarti ada 1000 watt. Jadi L dan R 500 masing-masing itu 500 watt ya. Jadi cukup lumayan buat di rumah dan buat di teras ya. Nah, untuk beratnya sendiri ini di sini tidak tertulis begitu banyak ini ya, neko-neko. Tetapi kalau saya angkat ini ya kayak 2 kilo lah ya, 1,5 kilo atau 2 kilo. Cukup ringan sih. Dan kalau kita intip ke dalam, maka dia menggunakan trafo itu trafo bolu ya, trafo donat. Jadi ya segitu aja review dan unboxing. Nanti langsung kita cek suaranya. Kalau suara saya kurang jelas itu artinya saya nggak pakai mic eksternal. Untuk Bluetoothnya sendiri koneksinya kurang bagus ya untuk si Black Spider-nya ini, dan bahkan nama Bluetoothnya sendiri itu cuma BT aja gitu, bukan nama merek dari Black Spider gitu. Jadi ya so-so lah. Tapi suaranya barusan oke banget. Sekarang kita mau kecilin dulu semua, balancingnya biarin, low-nya saya turunin, mid diturunin semua, high-nya diturunin. Terus volumenya yang volume MP3 kurang lebih di jam 3, dan volume masternya belum kita buka. Sekarang kita buka dari volume masternya.
equalizernya belum saya apa-apain ya, pukul rata aja. Ini di jam 11. Sekarang bassnya saya bikin di jam 12. Oke. Mid sama high-nya saya naikin di jam 12. Suara stereonya itu dapat ya kiri kanan kalau ada dengar ya, kalau dengarnya pakai headset. Ini untuk equalizernya belum saya apa-apain, masih di pukul rata. Beatnya bagus. Sekarang bagian bass di equalizernya saya naikin. Jadi begini kan, Black Spider ini sudah cukup oke dan cukup lumayan di 12 inch speaker kiri kanan ya. Bassnya juga cukup gelar, padahal ini speaker bawaan pabrik yang dulu saya beli harga murah ya. Ini speaker aktif tapi saya bikin jadi pasif. Bassnya kalau saya dengar langsung di sini cukup oke, apalagi menggunakan speaker Black Spider, Ashley dan lain-lain. Itu udah cukup lumayan. Saya senang dengan suaranya. Mid dan high-nya cukup oke, treble-nya mantap, bassnya dangdungnya juga cukup oke. Saya mau pengen coba pakai suara-suara ini tapi saya takut copyright ya. Jadi gimana ya? Untuk Bluetooth-nya sendiri gampang putus ya. Kalau nggak di volumenya nggak dinaikin yang ini nih. Ini gampang banget putus. Jadi Bluetooth-nya kurang bagus di Black Spider ini. Jadi kalau akan mau beli ya Bluetooth-nya pokoknya kurang bagus ya. Kalau pakai kabel mungkin oke, bagian out belakang. Kalau pertama kali sambung putus. Dan sekarang kita mau cobain mic-nya ya. Suara mic-nya gimana? Kita cobain sama-sama. Oke, ini udah dicolok di nomor 1, mic nomor 1. Balance-nya saya buka dulu biar stereo kiri kanan. Terus volumenya saya naikin di jam 1.
volume utama, mid high-nya saya turunin dulu, echo-nya enggak saya pakai dulu. C, 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 suaranya kayak begini. Kalau akan dengar suaranya itu agak gimana gitu, karena untuk tweeternya saya menggunakan tweeter yang harga murah ya, yang ini bawaan. Mungkin kalau menggunakan tweeter kayak NCR 405 kalau nggak salah, nah gitulah tweeter yang buat lapangan itu mungkin lebih oke ya. Dan ini ampli ini sudah 8 ohm ya, jadi kalau pakai speaker itu suaranya cukup lumayan oke. Ini belum dibuka apa-apa. Masternya saya naikin di jam 12 kayak begini. Terus low-nya saya di jam 12 cek so C. Kalau agak suaranya jebret-jebret, itu kemungkinan besar handphone saya tidak bisa menangkap suara yang lebih tinggi ya. Mid-nya di jam 12 C. High-nya jam 12 juga. Cek 1 2 C. Echo-nya saya naikin dikit. Sa. Cek 1 2 C. Low. Cek sa. 1 2. Oh ya, di bawah ada volume master khusus echo ya. Kalau kita tekan jadinya dia mono suaranya. Kalau kita lepas jadi stereo, volume echo-nya dinaikin. Nah, kayak begini. Kayak di musola. Volume master echo di bawah kita pukul di jam 12, repeatnya turunin di jam berapa gitu. Del, ceksa, 1 2. Nah, begitulah modelannya. Coba habisin. Ceksa, C. Oh gitu. Hah? C. 1 2. Ada efek ya. 1 2. 1 2. Ya kita taruh di jam 12 aja biar aman. Kita belum tahu nih fungsinya buat apa. Ini untuk volume echo-nya kayak begini ya. Kalau kita turunin 1 2. Jadi kalau volume echo ini dihabisin, echo ini dinaikin juga nggak begitu pengaruh ya. Kecuali ini dinaikin. C 1 2 1 2 cek 1 2. Tapi kalau untuk karaoke jangan pakai echo ya, kurang nendang juga gitu kalau pakai echo banyak-banyak. Kalau sambil di mix sama suara musik mungkin kayak begini. Cek 1 2. Ada lampu peaknya. Kalau dipencet 20 -2 dB, jadi volumenya otomatis turun sendiri ya. Kalau dilepas dia normal kayak begini. 1 2 C sa. Ini oke sih suara mic-nya. Saya menggunakan mic Ashley 11G3 kayak begini suaranya kalau dicampur sama musik. Satu lagi suara kipasnya ini kurang silent ya, agak sedikit berisik gitu, tapi nggak terlalu berisik banget, masih aman. Jadi kalau ditaruh di pos ronda ini kelewat bagus. Kalau ditaruh di rumah ini udah bagus banget. Kalau ditaruh di teras ini juga udah bagus banget. Kalau ditaruh buat tahlilan di rumah acara CRT masih cukup oke. Speaker 12 in, pakai tweeter bagus. Kalau speaker agan-agan bagus, saya ada speaker bagus, cuman colokannya kan pakai Spicon, jadi nggak tersedia. Jadi saya pakai speaker yang boleh saya rubah-rubah kayak gini. Ini udah 100% oke. Gitu ya. Ini suara mic kayak begini, mantap. Jadi ya segitu aja review dan unboxing. Nanti langsung kita cek suaranya. Yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan jejak, menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video berikutnya video yang bermanfaat. Terima kasih, goodbye, dan wassalam.